Pak, kalaupun tadi prediksinya kan masih di angka 3, ya, sampai mendekati 4 miliar US dollar. Saya pikir itu juga masih bagus, karena tahun lalu di bulan Januari kan surplus kita di 0,93 miliar US dollars. It means memang lebih rendah dari Desember 2023, tetapi dibandingkan Januari 2022 ini masih positif dan relatif lebih besar. Artinya kalau kita baca ini harusnya di 2023 ini kita bisa harus masih membukukan surplus sampai akhir tahun, mirip seperti 2022. Betul tadi prediksinya mungkin masih ada di angka 3 sampai mendekati 4 karena tahun lalu itu coal itu memang angkanya di angka 158 ya, 158 sampai 188 US dollar per ton. Tahun ini kan kita turun sudah di bawah 200 US dollar per ton di bulan Januari dan bulan Februari ini sudah mulai turun. Artinya tadi prediksi 3,5, saya menganggap ini agak masih tinggi ya, mungkin bisa di bawah itu walaupun saya berharap angka itu yang terjadi, kan kita harus berpikir positif. Nikel juga pada tahun lalu itu sebetulnya angkanya dibandingkan dengan tahun ini juga relatif tidak terlalu jauh begitu kan, nikel sempat harganya naik sampai 50 US dollar ya, tetapi kemudian turun lagi di 28 sampai 29. Artinya kita perlu monitor betul uh, surplus perdagangan kita di Januari, karena ini menjadi acuan perhitungan kita sampai akhir tahun 2023. Mengapa? Karena angka-angka di Januari 2023 ini harga coal, harga nikel itu mendekati harga yang terjadi di Januari pada tahun 2022. Artinya kalau ini akan berlangsung sepanjang setahun, maka kita perlu melakukan antisipasi ini untuk mengejar surplus dari sisi ekspor. Karena ekspor kita kan sangat tergantung pada komoditas dan juga tambang ya, batu bara, nikel dan lain sebagainya. Jadi itu Mbak Eva, saya menangkap angka-angka yang disampaikan oleh CNBC relatif kalau saya bandingkan dengan angka Januari 2022 ini relatif bagus yang Oke. CNBC itu. Saya khawatir agak lebih rendah, mengapa? Karena harga coal dan nikelnya itu mendekati harga pada Januari 2022. It means be careful, hati-hati, monitor betul di Januari, karena kita perlu membuat langkah-langkah untuk Februari dan seterusnya, karena ini kan baru di awal tahun 2023. Itu Mbak Iva, sementara yang Oke. saya sampaikan. Oke, baik. Tadi seperti yang Anda sampaikan Ibu Ania, artinya di awal tahun ini, meskipun diperkirakan akan menyusut tapi masih baik begitu ya Bu Ania, karena kalau kita compare year on year-nya juga masih oke ya Bu Ania. Tapi di satu sisi yang menarik adalah kalau misalnya kita lihat di awal tahun ini sendiri saja sudah dimulai dengan penyusutan begitu. Sementara di, pertengahan kemudian di akhir tahun 2023 ini juga ada proyeksi bahwa pergerakan harga komoditas akan turun lagi begitu, meskipun di akhir tahun mungkin akan kembali merangkak naik begitu dengan kebutuhan batu bara yang mungkin akan meningkat. Nah, proyeksi Anda untuk lowest point-nya, untuk surplus neraca perdagangan kita di tahun ini seperti apa? Apakah mungkin ada potensi juga bahwa akan berbalik arah, akan mulai defisit di pertengahan tahun, Bu Ani? Begini Mbak, tadi saya sampaikan ya, data Januari 2022 ya, data Januari 2022 kan surplusnya tadi di 0,93 miliar dollars versus perhitungan teman-teman di grup CNBC dan kawan-kawan itu kan tadi di 3,4 sekitar ya, 3,4 3,47 miliar miliar US Ibu, dollar. ya. 3,47 miliar. Sementara harga coal-nya Januari Februari 2022, harga nikel Januari Februari 2022, harga CPO sekitar Januari Februari hampir mendekati harga yang sekarang Mbak, Ya, Januari Februari 2023. Artinya saya tadi agak mengkhawatirkan jangan-jangan kita overestimate ya terhadap oke, prediksi surplus di bulan Januari. Jadi ini yang stressingnya adalah saya berharap itu ada. Surplus oke. ada, tetap surplus Mhm, ada karena catatannya ada, hanya mhm, angkanya mungkin perlu kita lihat. Itu yang penting pertama. mmm, Nah, tadi kemudian tadi kan Mbak, lokusnya berapa nih di akhir tahun? Saya berharap akhir tahun masih bisa surplus karena mmm. kan ini sebetulnya ya kita agak unik ini. Ini kan sebetulnya negara-negara Amerika, Eropa masih masih musim dingin, artinya kebutuhan coal dan lain sebagainya kan masih cukup tinggi.
Harusnya ini mengerek harga masih agak tinggi ya, tetapi kan ini sudah turun. Nah, jadi artinya nanti sampai akhir tahun apakah kita akan mencapai surplus sama seperti tahun lalu sebesar 54,46 miliar US dollar. Ini yang harus kita dorong. Mmm, Saya khawatir ini akan koreksi ke bawah. Akan koreksi ke bawah karena tadi harga coal, batu bara dan lain batu bara, nikel dan komoditas mulai mengalami penurunan termasuk kelapa sawit. Jadi angkanya Mbak mungkin di angka 40 US dollar itu masih bisa kita dorong, tetapi kemudian nanti kita harus bicara mengenai effort yang harus kita lakukan, satu untuk mendorong ekspornya, apakah kita tetap akan kan sudah akan nanti ada hilirisasi dan lain sebagainya, bagaimana ini menjaga ekspornya. Kedua, bagaimana kita bicara mengenai impor, mmm. supaya nanti surplus perdagangannya tetap bisa kita jaga pada level yang aman di atas 40 bisa mendekati 50 syukur-syukur karena impornya kemudian bisa kita kendalikan. Jadi itu Mbak Iva mungkin fokusnya di dalam 2023 di dalam polisinya. Oke, baik. Tadi berbicara terkait dengan hilirisasi, kalau kita, memberikan evaluasi begitu ya untuk produk nikel begitu, Bu Ani, seperti apa Anda melihatnya begitu tadi dari, produk turunan nikel, ini juga berdampak kepada neraca perdagangan kita, kemudian di satu sisi juga seperti apa mungkin larangan-larangan berikutnya, seperti kita ketahui bahwa Presiden Joko Widodo akan mulai melarang timah, bauksit, ini juga untuk, diekspor ke depannya. Proyeksi Anda ketika kebijakan ini diterapkan, seperti apa akan berpengaruh kepada neraca perdagangan kita? Baik, rasanya mungkin di awal-awal, tahun sampai pertengahan tahun ini kan, eee, larangan ini pasti masih akan dilakukan penyesuaian ya Mbak Iva ya. Kenapa? Karena kalau kita bertransaksi dengan negara lain untuk ekspor itu kan pasti perjanjiannya tidak dibuat untuk 1 bulan, 2 bulan ya. Betul. Berarti perjanjiannya itu pasti sudah ada time period-nya dan kita pasti harus menghormati perjanjian tersebut. Artinya untuk produk-produk yang sudah diperjanjikan pasti akan tetap pemerintah, saya berpikir pasti pemerintah tetap akan melakukan, pelepasan ekspornya begitu, tetapi untuk produk-produk ke depan, jangka waktu ke depan mungkin akan Mmm, dilakukan hilirisasi. mmm, Dalam pandangan mengenai nilai tambah hilirisasi sangat baik, pasti karena nilai tambahnya jatuh di domestik. mmm, Tetapi timingnya tadi kan timingnya kan pasti ada proses. Kedua, paling penting adalah memastikan bahwa proses pembangunan industri sama untuk hilirisasinya ini bisa tepat waktu. Kenapa? Karena kalau begitu peraturannya kita lepas, kita keluarkan, kemudian ternyata pembangunan industrinya kemudian tidak bisa tepat waktu, ini kan nanti ada apa? Ada semacam kalau di dalam bisnis ada ketidakpastian mmm, begitu. Eksportir, importir kan juga bertanya-tanya ini bagaimana kelanjutannya. Jadi hilirisasi iya, saya setuju itu karena value added-nya masuk. ya, Tetapi kedua, saya juga yakin bahwa pemerintah akan tetap melepas yang sudah kontrak ya, sebelum mmm. kebijakan ini diambil. Dan ketiga, saya ingin ingin betul pemerintah untuk memastikan bagaimana industri-industri yang untuk hilirisasi bisa dibangun tepat waktu karena kan ini juga butuh investasi yang tinggi di dalam situasi global yang walaupun sudah membaik ya Mbak, Amerika kan Ya, sudah membaik, mhm, mhm, pertumbuhan ekonominya, Eropa juga sudah membaik, tetapi kan ketidakpastiannya masih dibayangi, inflasinya masih membayangi. Jadi ini kepastian ini.